Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan Tuhan layak kami persembahkan hanya bagimu. Sebentar Tuhan kami akan mengadakan siaran renungan Tuhan. Sebelum kami memulai, kami mohon Roh Kudus tolong kami, biar Tuhan kami boleh menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang kami boleh dengarkan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Yesus kami mulaikan renungan yang indah di pagi yang indah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita dengan judul yang masih tetap sama, yaitu kekayaan orang-orang pilihan, ya. Nah, ini kita masuk pada bagian yang keenam, ya. Nas pokok yang akan menjadi dasar renungan kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Ibrani, pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sekali lagi saya bacakan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, ya. Semua harta Mesir. Saudaraku, Ibrani pasal yang ke-11 ini berbicara tentang tokoh-tokoh iman. Ya, di ayat 26 ini, ya, salah satu tokoh iman itu adalah Musa, ya. Nah, kisah Ibrani 11 ayat 26 ini menceritakan tentang bagaimana Musa ketika dia ada di Mesir, ya. Nah, dia salah satu tokoh iman, makanya dia masuk di dalam kitab Ibrani pasal 11 itu menceritakan tentang tokoh-tokoh iman. Nah, saudaraku, di sini dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Saudaraku, ada banyak orang berusaha, melayani dan lain sebagainya, ya, berdagang. Tujuannya supaya apa, saudara? Ya, memiliki kesejahteraan hidup, ya, dalam segala hal. Saya tidak akan mendetail dalam hal ini. Tapi seseorang ingin berhasil itu, dia harus berusaha. Tetapi ini lain, ya. Musa adalah calon, ya, pengganti Firaun. Dia putra pangeran. Tapi kenapa di sini dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir? Ini menceritakan tentang pada suatu kali, ya, bangsa Israel itu sama-sama berantem, karena berselisih mungkin. Mereka berantem, kemudian dilerai oleh Musa. Nah, sudah berhentilah mereka. Nah, terus sekali waktu tiba lagi ada orang Israel, ya, yang berselisih dengan orang Mesir, ya. Tetapi orang Israel ini salah menyikapi, seolah-olah Musa itu akan membela orang Mesir, ya. Padahal tidak. Sebab pada waktu Musa keluar dari kerajaan, dia ingin mengunjungi saudara-saudaranya orang Mesir yang menjadi budak di Mesir, orang Israel yang menjadi budak di Mesir, ya. Dia ketemu mereka berantem, berselisih. Tetapi dengan sesama orang Yahudi, orang Israel, tidak ada yang dibunuh oleh Musa, ya. Mereka cuma dilerai. Tetapi satu waktu lagi Musa melihat orang Yahudi, ya, sedang berselisih dengan orang Mesir, ya, entah sudah berantem apa belum. Nah, Musa coba membela, melerai, ya, memisahkan mereka, menengahi. Orang Yahudi salah menyikapi. Orang Yahudi menganggap, ya, orang Yahudi menganggap ini Musa seolah-olah akan membunuh dua-dua mereka. Padahal Musa hanya membunuh satu orang Mesir itu. Nah, pertama yang dia bunuh orang Mesir, ya. Makanya si orang Yahudi ini, orang Israel ini, ya, sempat melarikan diri supaya mungkin dia pikir dia akan dibunuh juga oleh Musa. Dia laporlah, ya. Ya, tapi cerita itu sampai kepada telinga Raja Firaun. Alhasil ayat 27 dikatakan, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja
Ya, raja murka ternyata. Wah, ini Musa udah pengen dijadikan putra pangeran, malah membunuh orang Mesir. Ya, walaupun Musa itu sebagai calon putra pangeran, tetapi dia orang Yahudi. Maka murkalah raja. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Musa meninggalkan Mesir, dia lari ke Midian. Ya, nah di sini dikatakan kenapa dia lari? Sebenarnya kalau dilihat secara kondisi, ya, Musa sudah berada pada zona nyaman. Ya, tetapi sebagai akibat satu pelanggaran yang dilakukan, dia harus tinggalkan kekayaan Mesir. Saudara, sebagai orang percaya kita harus berani menanggung akibat apapun resikonya sebagai salah satu akibat, ya, kita melakukan satu kesalahan. Jadi setiap apapun kita tidak pernah luput dari kesalahan, tetapi ketika kesalahan itu terjadi, kita harus siap bertanggung jawab dengan apa yang kita telah lakukan. Ya, nah, Musa meninggalkan Mesir, seharusnya kan dia bisa membela diri. Dia anak kesayangan putri Firaun, ya. Kalau boleh dibilang ini adalah cucu daripada siapa? Cucu dari Firaun sendiri, sebab anak putri Firaun, ya, putri Firaun, anak Firaun yang mengadopsi dia, diambil dari air, dari sungai Nil. Tetapi Musa melarikan diri, ya, karena ketakutan sudah mengalami, ya, menguasai Musa. Akhirnya apa, saudara? Dia lari ke Midian. Dia anggap, ya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Saudaraku, apapun yang terjadi, resiko yang kita alami, ingat, seringkali kita tanpa sadar, kita tidak membunuh orang, ya, kita tidak ngomongin orang, tahu-tahu fitnahan itu datang, ya, tahu-tahu kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kita harus tinggalkan tempat di mana kita berada, itu sebagai risiko, sebagai akibat apa yang kita lakukan. Tetapi ingat, sebagai orang percaya harus kaya dengan penghinaan, ya. Musa dihina begitu rupa, ya. Akhirnya dia melarikan diri dari Mesir, dia pergi ke tanah Midian. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, mari kita lihat, ya. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2, ya, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kalau Musa boleh lari meninggalkan Mesir, ya, dia tidak memperhitungkan kekayaan Mesir yang akan dia nikmati, tetapi dia meninggalkan Mesir dan dia rela kaya dengan penderitaan. Dia dihina luar biasa, ya. Ya, mungkin dibilang ini anak tidak tahu diri, orang asing ada di Mesir, diadopsi menjadi putra pangeran, malah berbuat begini, ya, membunuh orang Mesir asli. Ya, akhirnya dia dihina habis-habisan. Itulah yang membuat dia takut. Sebelum raja murka, dia sudah meninggalkan Mesir. Nah, saudaraku, kita lihat, ya, begitu juga dengan kita harus kaya dengan penghinaan, ya. Mari kita lihat referensinya 1 Petrus 1 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung, ya, penderitaan yang tidak harus ia tanggung, ya. Ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah, ya. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, ya, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudaraku, sebagai orang percaya, baik kita berbuat baik, ya, baik kita berbuat baik maupun tidak berbuat baik, ya, kita itu banyak mengalami penghinaan. Orang Kristen banyak menghadapi hinaan. Tetapi ingat, ketika kita mengalami penderitaan ini, firman Allah katakan, ingat, seberapa sih jika dibandingkan penderitaan penghinaan yang kita alami karena melayani Tuhan, karena menjadi orang Kristen, tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Amin, saudaraku. Jadi mari kita tetap siap menjadi orang yang memiliki kekayaan, ya, kaya dengan fitnahan, kaya dengan penghinaan. Mari kita lihat korelasinya lagi dengan 1 Petrus 4. Filipi 1 dulu ayat yang ke-29, ya. Filipi 1 ayat 29. Kita lihat ayat ini. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Ternyata sama bahasa Petrus dengan Paulus, sama, ya.
Filipi 1:29, Paulus ingatkan kepada anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Allah yang ada di kota Filipi sebagai berikut. Filipi 1:29. Sebab ya kepada 9, sebab kepada kamu dianugerahkan, ya, dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Yesus. Kita bisa percaya kepada Yesus itu karena iman. Ya, itu karunia. Iman itu adalah kasih karunia yang tidak kita miliki dan kita bisa miliki. Ya, dan oleh iman itu kita percaya kepada Yesus. Ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan. Nah, ini yang banyak orang Kristen lupa. Ya, ini yang banyak orang Kristen lupa. Melainkan juga untuk menderita. Untuk siapa? Untuk Yesus. Haleluya. Ada banyak orang begitu dihina orang lain. Orang Manado bilang, kita pe badan secolo samua, ini tangan gulung. Ya. Hati-hati saudara. Kalau kita punya telinga tipis, orang Manado bilang, telinga kita tidak bisa mendengar hal-hal yang negatif. Hal-hal apalagi yang namanya penghinaan. Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita balas fitnah juga, jangan. Ya. Kita dipanggil untuk apa? Menderita juga untuk Kristus. Sebagaimana Kristus yang tanpa dosa, tanpa salah. Dia difitnah, dia dianiaya, bahkan mati sampai di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jadi kalau kita baru diomongin orang, ya, orang kira-kira orang di sebelah sana lagi ngomong-ngomong berdua tanpa ada suara dan sambil memandang kita mungkin dalam hati mulai berpikir, aduh, mungkin orang ini ngomongin saya ya. Nah, kita jangan cepat menarik kesimpulan, ya. Apalagi kalau kita sampai mengalami penghinaan, dihina. Kita harus tetap tabah. Kita harus kaya, dengan itu kita siap menghadapi hal-hal yang menyakitkan bagi tubuh ini. Kita korelasikan lagi dengan 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Perhatikan, Petrus menyampaikan ini kepada umat pilihan Allah yang sedang terdiaspora, yang ada di Asia Kecil, ya, Bitinia dan sekitarnya. Petrus berkata demikian bagi orang-orang Kristen Yahudi yang mengalami penderitaan penghinaan karena iman mereka kepada Yesus. Meninggalkan agama Yahudi, mereka percaya kepada Yesus. Ada ya resiko apa itu? Mereka mengalami penghinaan, penderitaan. Nah, Petrus memberikan motivasi kepada mereka, ya. Begini firman Allah, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Dinista, dihina maupun difitnah, ya. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu, ya. Ayat 4:15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, tetapi, ya, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Jangan malu. Kita dihina, diolok, difitnah, jangan malu karena kita orang Kristen. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah. Ketika kita dihina, muliakan Allah, saudara. Perhatikan ayat yang ke-16. Ya, karena 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Haleluya. Kekayaan yang ke-6 yang harus dimiliki oleh orang percaya, kaya dengan penghinaan. Karena di situ iman kita diuji, saudara. Ya, bagaikan emas, diuji kemudian dibakar oleh api. Bagi kita, hal-hal yang menyakitkan daging itu rasanya panas, saudara. Tapi ingat, ketika hal itu terjadi di sini katakan ayat 14, ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, jangan kita malu, tetap bersaksi. Yesus itu kebenaran, Yesus juru selamat, Yesus adalah penebus dosa. Maka kita akan lihat roh Allah bekerja kepada orang-orang yang menghina kita, dibuat oleh Tuhan menjadi orang yang bertobat. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Biarlah kiranya bagian yang ke-6 ini milikilah kekayaan di dalam penghinaan, ya. Kaya dalam penghinaan, kaya dengan penghinaan. Tuhan Yesus memberkati kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kembali kami naikkan hanya bagimu, sebab oleh karena anugerahmu kembali pagi yang indah ini kami dimotivasi dalam kondisi apapun keadaan kami tetap akan mengucap syukur. Sebab ternyata penghinaan karena nama Tuhan, karena iman kami kepadamu,
itu merupakan menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu menjadi ujian bagi iman kami sehingga kami boleh bertumbuh menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terlebih memampukan kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami, profesi kami yang berbeda-beda. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Di dalam berkat nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi pada besok hari dengan topik yang masih sama. Haleluya. Shalom.